Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membawakan video teks sejarah peristiwa di tragedi Kanjuruhan Malang. Nama saya Muhammad Takir Amanitama sebagai pembawa acara pada video kali ini. Saya Diana Yuku Sumaramdini sebagai pengisi suara 1. Saya Lina Febrianti sebagai pengisi suara 2. Saya Sri Malasari sebagai penulis naskah. Dan saya Habil Isyam, di sini saya sebagai editor. Dan saya sendiri kameramen dan editor Raja Wirasakti. Saya akan membacakan orientasi. Pada laga BRI Liga 1, Arema FC versus Persebaya Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 1 bulan 10 2022, terjadi tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Ratusan Aremania yang merupakan supporter dari Arema FC dinyatakan meninggal dunia atas tragedi tersebut. Membacakan pengungkapan peristiwa. Pada pekan ke-11 Liga 1 2022 sampai 2023, bertemulah tim kuat yang sudah menjadi rival, Arema FC dan Persebaya Surabaya. Pertandingan ini berjalan dengan seru dan sangat kuat. Tetapi pada akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 3-2. Dan itulah penyebab yang memicu supporter dari Arema FC untuk turun ke lapangan. Menuju konflik pada peristiwa tragedi di Kanjuruhan Malang. Yang menjadi pusat perhatian pada peristiwa kali ini adalah dimulai dari kekalahan yang diterima oleh Arema FC saat menjadi tuan rumah. Lalu ada beberapa supporter Aremania yang masuk ke dalam lapangan. Mereka tidak melakukan aksi yang anarkis, tetapi justru mereka menghampiri para pemain Arema FC. Ada yang memeluk pemain Arema dan berbicara kepada kapten tim. Namun situasi kemudian berubah, mulai sulit untuk dikendalikan. Seorang Aremania masuk ke dalam lapangan dan berlari membawa bendera Persebaya Surabaya yang sudah dicoret. Kemudian aksi itu diikuti oleh Aremania lainnya yang masuk ke dalam lapangan dan jumlahnya yang semakin banyak. Di sini, saya akan membacakan puncak konflik. Karena situasi yang semakin tidak dapat dikendalikan, personal keamanan pun melakukan tindakan dengan mengamankan para pemain Arema FC untuk masuk ke ruang ganti stadion. Hal itu justru menjadi prioritas karena mulai ada yang melempar botol kemasan air mineral yang ditujukan kepada tim Arema FC. Langkah tersebut justru menimbulkan insiden yang lebih besar. Banyak Aremania yang menjadi korban. Aparat yang sudah merasa situasi semakin tidak stabil, kabarnya menembakkan beberapa gas air mata. Yang informasinya sangat jelas larangan terhadap tembakan gas air mata di stadion. Di bawah saja tidak boleh, apalagi digunakan. Aparat pun menembakkan beberapa gas air mata ke arah tribun, di mana banyak anak kecil, remaja, serta ibu-ibu yang berada di sana. Banyak supporter yang menjadi korban karena terinjak, kehabisan nafas, dan lainnya. Beberapa orang yang masih bisa menyelamatkan dirinya berlari ke arah pintu stadion. Namun naas, pintu stadion tertutup rapat dan dikunci. Bahkan hampir semua. Mungkin itu pula yang membuat semakin banyak korban yang meninggal dunia. Bahkan setelah keluar dari stadion, kabarnya keributan masih berlanjut. Banyak mobil-mobil aparat yang dirusak. Menurut berita-berita yang beredar, 125 orang meninggal dunia atas tragedi di Stadion Kanjuruhan. Saya akan membacakan resolusi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut, kepolisian akan melakukan pengumpulan data, fakta, dan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara atau Stadion Kanjuruhan. Hal itu merupakan gerak cepat aparat dalam mengusut tuntas peristiwa tersebut. Pak Sigit juga memaparkan, tim DVI atau Disaster Victim Identification langsung melakukan proses identifikasi terhadap seluruh masyarakat yang menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan. Kata Pak Sigit, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, jumlah korban yang meninggal dunia sekarang berjumlah 125 orang. Saya akan membacakan kode. Tragedi di Stadion Kanjuruhan berakhir dengan memakan korban sebanyak 450 orang, 125 diantaranya meninggal dunia. Dan kita dapat mengambil beberapa pesan dari kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, bahwa di dalam pertandingan menang dan kalah sudah biasa.
Bagi pihak yang mengalami kekalahan, seharusnya bisa menerima dan tidak membuat kericuhan yang mengakibatkan suatu peristiwa yang sangat besar, bahkan dapat membuat banyak orang luka-luka atau bahkan meninggal dunia. Sekian video teks sejarah dari kelompok kami. Kami semua mengucapkan Turut berduka cita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.